Dalam hadis ini jelas disebutkan, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Ya, maknanya tidak diterima. Ini bisa jelas, ya. Jadi yang dimaksud bid'ah adalah perkara yang diada-adakan, yang tidak ada contoh. Contoh seperti ditanyakan, bagaimana hukum nisfu Sya'ban? Perlu dipahami, nisfu artinya setengah, separuh. Sya'ban adalah bulan Sya'ban. Ada apa ritual yang ada di dalam pertengahan bulan Sya'ban? Ya, apakah ada kekhususan? Saya pernah tanyakan kepada para syekh, para asatidah tentang hadis-hadis yang tersebar berkaitan dengan keutamaan nisfu Sya'ban. Ternyata kebanyakan hadis-hadisnya adalah hadis yang lemah. Ya, keutamaan-keutamaan yang lemah. Bahkan hadisnya dhaif, bahkan hadisnya munkar. Ya, terkait dengan keutamaan-keutamaan di bulan Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para jamaah Masjid Darul Razak, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, ucapan itulah yang patut kita ucapkan di kesempatan pagi hari yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini, sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat-nikmat yang Allah berikan yang begitu banyak, ya, yang Allah berikan kepada kita dari nikmat-nikmat. Terutama nikmat Allah berikan kepada kita iman, yang mana Allah masih memberikan kepada kita iman yang patut kita jaga, yang patut kita rawat sebagaimana layaknya kita merawat sebuah tumbuhan, yang mana tumbuhan itu tidak dibiarkan begitu saja tumbuh dengan sendirinya, namun diusahakan untuk disirami, ya, dengan air ilmu, ya, dipupuki dengan berusaha untuk istiqamah, dan juga dijaga, dirawat dari hama-hama berupa syubhat, syahwat, ya, sehingga iman kita tetap kokoh dan juga iman kita, ya, langgeng untuk tumbuh di hati sanubari kita, di jiwa kita. Itulah makna daripada keistiqomahan. Maka perlu kita layaknya senantiasa bersyukur agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat berserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala,
kembali kita melanjutkan kebaikan yang sudah kita mulai, yaitu membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala di dalam kitab beliau, yaitu hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang berisikan 42 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita bahas di hadis yang keempat tentang proses penciptaan manusia. Maka kali ini kita akan bahas, insyaallah semoga Allah mudahkan, membahas dua hadis Nabi SAW, yaitu hadis yang kelima dan hadis yang keenam. Ya, jadi bisa dilihat di dalam kitab aslinya. Bahwasanya ya di hadis yang kelima, yaitu tentang perbuatan yang sia-sia atau perbuatan yang ditolak oleh syariat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyebutkan di sini an ummil mu'minina. Ya, masyaallah di sini disebutkan dari ummil mu'minin, dari ibunya kaum mukminin. Disebutkan kata ummi di sini, ya, menunjukkan bahwasanya Ibunda Aisyah merupakan ibunya seluruh kaum mukminin. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istrinya Nabi adalah ibu-ibunya mereka. Maksudnya ibu-ibunya kaum mukminin. Sehingga istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka tidak ada satu orang pun yang berhak menikahi istri-istrinya Nabi SAW. Kenapa? Yang pertama alasannya karena istri-istrinya Nabi ada merupakan ibu-ibunya kaum muslimin. Itu yang pertama. Jadi layaknya seorang ibu tidak boleh dinikahi oleh anak-anaknya. Yang kedua alasannya karena seorang istri kelak akan dikumpulkan dengan suaminya yang terakhir di dunia yang dia nikahkan. Maka para istri-istri Nabi SAW ketika wafatnya Nabi SAW, mereka enggak mau menikah lagi dengan para sahabat karena mereka yakin dan tahu bahwasanya Nabi SAW adalah maksum yang terbebas dari dosa, bahkan diampuni dosa-dosanya, bahkan dijamin masuk surga. Sehingga mereka berharap dikumpulkan kembali di surga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah alasan kenapa disebutkan dari ummul mukminin, ummul mukminin, itu ibunya para kaum mukminin. Ummi Abdillah, dan beliau adalah memiliki kunyah. Kunyah itu sudah kita sebutkan di awal. Setiap nama yang diawali dengan ibnu atau abu atau ummu, itu namanya kunyah. Dan ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jemaah. Memiliki kunyah sebagaimana Nabi kita tercinta memiliki kunyah siapa? Abul Qasim. Karena beliau punya anak namanya Al-Qasim. Ada juga ini sekarang istrinya Nabi SAW, Aisyah, memiliki kunyah Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Makanya beliau memiliki kunyah Abdillah. Dan tidak mesti harus berkunyah dengan nama anak. Karena Aisyah tidak memiliki anak nama Abdullah. Sehingga seseorang boleh berkunyah dengan kunyah apapun, namun yang terbaik adalah berkunyah dengan nama anak. Anak yang paling besar, atau anak yang mana saja boleh, cuma sunnahnya anak yang pertama. Sebagaimana
Imam An-Nawawi itu beliau tidak sempat menikah, ya, bukan sengaja membujang, tapi memang beliau termasuk ulama yang wafatnya masih muda. Beliau wafat di usia 45 tahun dan belum sempat menikah. Dan beliau bagaimana mungkin punya anak, belum pernah menikah, tapi beliau berkunyah dengan Abu Zakaria, sementara beliau nggak punya anak namanya Zakaria. Nah, ini menunjukkan, ya, sunnah, ya, Nabi SAW dan para sahabat, mereka memiliki kunyah. Misalkan bapak punya anak atau ibu punya anak namanya, ya, Abdullah atau namanya Muhammad, maka berkunyah dengan Abu Muhammad atau Ummu Muhammad, atau namanya Ibrahim, maka dia anaknya, kita katakan dia adalah ibnu Ibrahim, itu namanya kunyah, ya, kunyah. Baik, kemudian kita ketahui sedikit bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha merupakan putri dari seorang sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu anhu, yang merupakan termasuk orang yang pertama kali beriman kepada Nabi SAW. Saking kejujurannya Abu Bakar, di saat awal-awal Nabi SAW menebarkan dakwah Islam, di saat orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, tidak mau beriman, di saat Islam masih sembunyi-sembunyi ketika itu, ya, tapi hanya segelintir orang yang mau beriman dan masuk Islam, mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW, sehingga beliau mendapatkan gelar As-Siddiq, ya, orang yang jujur. Ya, bahkan kita katakan Ibunda Aisyah berarti kan anaknya sahabat, ya, sekaligus istrinya Nabi SAW. Bahkan Ibunda Aisyah adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW dari kalangan wanita, sehingga pernah Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ya, siapa, ya, man ahabbun nasi ilaik, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Ya, maka Nabi SAW mengatakan Aisyah. Masya Allah, jemaah, dari sekian banyak istri Nabi, Nabi hanya menyebutkan Aisyah. Ini menunjukkan, ya, yang namanya cinta itu tidak bisa adil. Masalah perasaan tidak bisa adil. Mungkin masalah nafkah bisa adil, masalah rumah bisa adil, masalah giliran malam bisa adil, tapi masalah perasaan, masalah cinta, ya, tidak bisa adil. Dan itu manusiawi, fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sahabat ini bertanya lagi, maksud kami ada ya Rasulullah, minar rijal, siapa orang yang paling engkau cintai dari kalangan laki-laki ya Rasulullah? Karena sahabat ini berharap nama dia yang disebut, gitu. Maka Nabi mengatakan abuha, yang aku cintai dari kalangan laki-laki adalah bapaknya. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dia tanya lagi, summaman, setelah itu siapa? Ya, disebutkan sahabat-sahabat yang berikutnya, namun ternyata Nabi enggak menyebutkan nama beliau. Dia dan sahabatnya tidak disebutkan. Ya, ini menunjukkan keutamaan, ya, istri Nabi SAW, yaitu Ibunda Aisyah. Ya, bahkan Ibunda Aisyah itu dinikahi oleh Rasulullah SAW itu masih muda belia. Beliau menikahinya pada tahun 2 Hijriah. Ya, di saat usianya yang masih sangat muda, ya, maka di situ tersimpan hikmah yang besar, yaitu di balik pernikahan beliau yang sangat muda dengan Nabi SAW, yaitu beliau mempunyai usia yang panjang bersama Nabi SAW. Bayangkan, beliau menikah dengan Nabi SAW, ya, di usia di tahun 2 Hijriah, lalu diwafatkan oleh Nabi SAW oleh Allah Subhanahu wa taala itu usia atau di tahun 58 Hijriah. Jadi kurang lebih berapa usia beliau? Tinggal kira-kira saja, nikah 2 Hijriah, usia dia 9 tahun, wafatnya 58. Dia kurang lebih usianya 49 tahun. Kurang lebih, ya.
50 atau 49 tahun. Ini hikmah yang besar. Kenapa? Sehingga Aisyah bisa termasuk istri Nabi SAW yang hidupnya paling lama dengan Nabi SAW. Sehingga Ibunda Aisyah bisa banyak menimba ilmu dari Nabi. Ya, hikmahnya banyak. Ya, beliau bisa menyerap ilmu dari Rasulullah SAW. Ya, sampai-sampai Al-Hakim rahimahullah taala pernah mengatakan bahwasanya hampir 1/4 ilmu agama itu, ya, agama Islam atau hukum Islam ini kebanyakan diriwayatkan oleh hadis-hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Berapa hadis yang diriwayatkan oleh beliau? 2200 hadis, bayangkan. Beliau termasuk peringkat ke-4, ya, sahabiah atau sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. Yang pertama adalah Abu Hurairah, 5000 hadis lebih. Ya, sehingga ini menunjukkan ada peran penting di kaum wanita jemaah, ya, dalam mendakwahkan Islam. Kalau kita lihat hadis-hadis Nabi SAW, terutama hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan Nabi SAW yang tidak diketahui kecuali oleh istri-istri Nabi, seperti bagaimana tata cara mandi janabahnya Nabi. Kan nggak mungkin sahabat meriwayatkan sementara tidak melihat langsung bagaimana Nabi SAW mandi janabah. Ya, paling hanya menceritakan dari Nabi SAW. Namun melihat langsung, melainkan istri-istri Nabi SAW. Ya, banyak, ya, Aisyah dan istri-istri Nabi itu ditanya oleh para sahabiah tentang bagaimana kebiasaan Nabi SAW di rumah. Dan orang yang paling mengetahui Nabi SAW adalah istri-istrinya Nabi SAW. Sehingga banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh istri-istrinya Nabi SAW, yang menunjukkan wanita punya peran yang konkret, ya, dan sangat berarti untuk dakwah Islam. Ya, dan diriwayatkan bahwasanya para sahabiah dahulu banyak merujuk kepada Aisyah. Ya, banyak bertanya kepada Aisyah. Ya, maka mereka mendapatkan jawaban dan dari ilmu ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka sungguh sangat ironis kalau ada orang yang membenci, sebagian kelompok ada yang membenci ibunda Aisyah, bahkan mengkafirkan Aisyah. Ya, bahkan mengatakan Aisyah adalah wanita pezina, waliyadzubillah. Karena ada tuduhan dulu namanya hadisul ifqi, hadis tentang tuduhan Aisyah pernah berzina. Gara-gara sebab dulu jamaah di zaman Nabi SAW, ketika Nabi SAW dan para sahabat hendak safar, itu Nabi SAW itu, ya, Aisyah itu biasa naik di atas punggung unta, ya, atau diangkat oleh beberapa sahabat, ya, karena ibu Aisyah itu fisiknya kecil, ringan badannya. Suatu ketika para sahabat dengan Nabi SAW istirahat, ya, ibunda Aisyah keluar dari seperti kemah gitu di atas unta, ya, keluarlah untuk buang hajat. Ya, tidak lama kemudian para sahabat dengan Nabi SAW melanjutkan perjalanan, dan para sahabat nggak ada yang tahu ibunda Aisyah sedang keluar untuk buang hajat. Ya, karena ngerasa mungkin ada di dalam. Akhirnya pergi perjalanan para sahabat dan Nabi SAW. Ketika ibunda Aisyah kembali ke tempat perkumpulannya tadi istirahat, ternyata Nabi dengan para sahabat sudah pergi jauh. Nah, biasanya Nabi SAW itu mengutus, apa bahasa kita, sweeper, mengutus satu orang sahabat atau 2 orang sahabat yang biasa untuk, ya, sweepernya di belakang untuk mengecek barang bawaan yang hilang atau tertinggal, ya, atau memberikan informasi, dilihat dari jejak para sahabat dan Nabi SAW. Maka yaitu dulu Nabi SAW mengutus seorang sahabat namanya Safwan bin Asal. Ketika Safwan datang, melihat ada seorang wanita yang menggunakan hijab duduk sendirian. Maka ditanya siapa? Ternyata ibunda Aisyah. Diceritakan beliau tertinggal oleh rombongan. Nah, disitulah, ya, orang-orang Syiah menuduh Aisyah berzina dengan
sahabat. Waliyadzubillah. Ini kejinya mereka. Ya. Kejinya mereka sehingga mereka menuduh Aisyah berzina dengan sahabat Safwan bin Asr. Padahal ya istri Nabi SAW adalah orang-orang yang menjaga kesuciannya. Ya, itu pun sudah tidak ngobrol berdua ya sampai ya bertemu dengan para sahabat dan dengan Nabi SAW. Baik, itu sedikit tentang kisah biografinya Ibunda Aisyah. Karena hadis ini diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, apa yang beliau riwayatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat-buat atau menciptakan dalam perkara kami ini, urusan kami ini, sesuatu yang bukan atau yang bukan merupakan bagian darinya, maka hal tersebut ditolak. Ya. Atau di riwayat yang lain, di riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ibadah tersebut tertolak. Ya, maka amalan tersebut tertolak, sia-sia artinya, dilakukan tidak mendapatkan pahala atau mungkin bahkan mendatangkan dosa. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan ya hadis tentang larangan membuat-buat ya amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Karena jamaah Allah Subhanahu wa taala, agama Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Dan kita yakini itu. Agama Islam atau wahyu sudah terputus dengan terputusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafatnya Nabi SAW. Maka wahyu sudah terputus. Dengan turunnya ayat yang terakhir, yaitu Allah Subhanahu wa taala firman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ya, Allah Subhanahu wa taala firman, pada hari ini ketika itu Nabi SAW sedang khutbah haji wada, haji perpisahan. Karena Nabi SAW itu ia melakukan haji hanya 1 tahun, satu kali seumur hidup Nabi SAW. Ya, maka di haji wada tersebut, haji perpisahan, turunlah ayat tersebut yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama untuk kalian. Ya. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhai ya Islam sebagai agama satu-satunya yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat pun tersenyum bahagia, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar menangis di saat para sahabat tersenyum, karena para sahabat berpikir agama ini sudah sempurna gitu ya. Namun Abu Bakar menangis, jemaah. Kenapa menangis? Ketika ditanya, ya Abu Bakar, lima tabki, kenapa engkau menangis? Maka Abu Bakar mengatakan, wa madza ba'dal haqqi illa ad-dalal. Maka apa yang setelah kebenaran, hak ya, melainkan setelahnya ada kesesatan. Apa yang ada setelah kesempurnaan melainkan adanya pengurangan akan hilang. Yang Abu Bakar nangisi adalah kalau syariat ini sudah sempurna, berarti sudah dekat wafatnya Nabi SAW. Sehingga itu yang menyebabkan Abu Bakar menangis. Ya, ini menunjukkan kedalaman ya kefakihan Abu Bakar ya di saat turun ayat tersebut. Ya, mana Abu Bakar mengetahui berarti kalau syariat Nabi SAW kan diutus di muka bumi ini untuk menyampaikan syariat. Ya, kalau syariat sudah selesai, berarti kan Nabi SAW nggak lama lagi akan wafat. Itu yang menyebabkan menangis. Ya, maka jamaah yang semoga dimulakan Subhanahu wa taala, ya hadis ini merupakan ya aslun fi waznil a'malil zahirah. Hadis ini merupakan pokok daripada timbangan amalan-amalan yang nampak.
Ya, amalan-amalan yang nampak, yang terlihat. Ya, bahwasanya amalan itu berusaha untuk kita cocoki, untuk kita ya berusaha untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari amalan-amalan yang ada. Ya, tanpa ya membuat syariat-syariat yang baru, tanpa membuat ritual-ritual ibadah yang baru. Ya. Karena tugas kita hanya mengikuti apa yang dibawa oleh dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Nah, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Nabi SAW maka jauhilah dan tinggalkanlah. Ya, jadi artinya jemaah yang semoga senantiasa dimulakan Subhanahu wa taala, kita berusaha beramal itu ya, atau beribadah itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari tata cara ibadah tersebut, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan atau sesuai dengan apa yang kita anggap baik. Karena baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk diibadahi, disembah sesuai dengan syariat yang diajarkan kepada Rasulullah SAW. Ya. Contoh misalkan salat subuh, ya, 2 rakaat. Kalau kita tambah misalkan 3 rakaat atau 4 rakaat biar sama kayak isya atau zuhur, maka kita katakan apakah ibadah itu akan diterima? Lah, ibadah itu akan ditolak. Ibadah itu akan sia-sia. Karena ya, apakah kita akan diazab, disiksa karena sholat kita? Tidak. Kita akan disiksa, diazab karena sebab menyelisihi sunnah Nabi SAW. Bukan karena sebab sholatnya, tapi karena sebab menyelisihi Nabi SAW. Karena Nabi ya, telah menentukan syariat sholat subuh 2 rakaat. Ya, kalau misalkan ketika Idul Adha menyembelih, ya, kita sembelih hewan-hewan sudah ditentukan oleh syariat. Yang boleh disembelih hanyalah ya kambing dan domba, sapi atau kerbau yang sejenisnya, unta. Ini yang disebut dengan bahimatul an'am. Namun kalau seseorang menyembelih selain daripada itu dengan dalih ini lebih mahal, ini lebih bagus. Orang misalkan menyembelih seekor kuda atau menyembelih seekor apa yang lebih mahal lagi, ya, dari hewan kurban, ya, kita katakan mohon maaf, ya, amalannya dipastikan tidak diterima sebagai amalan ibadah kurban. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat. Ya, karena tidak sesuai. Baik. Atau misalkan seseorang beramal ya dengan anggapan baik. Dahulu ada para sahabat, setelah wafatnya Nabi SAW, ada sebagian para sahabat mereka berkumpul-kumpul di masjid. Lalu mereka ya membawa batu-batu kerikil di masjid untuk mereka menghitung ya dengan berzikir dengan batu-batu tersebut. Maka datanglah Ibnu Mas'ud, ya, mengatakan, wahai para sahabat, ya, lihat bejana-bejana Nabi SAW belum usang, pakaian-pakaian Nabi SAW ya masih utuh. Alangkah cepatnya kalian berubah, kata Ibnu Mas'ud. Lantas para sahabat tersebut mengatakan, ya Abi Abdillah, wahai Abdillah, ya, la nuridu ilal khair, wahai Abu Abdillah, kami tidaklah menginginkan kecuali kebaikan. Ya, bukankah ini kebaikan? Kata para sahabat. Mereka berzikir dengan menggunakan batu-batu. Ya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, wa kam min muridin lil khairi lan yusibah. Betapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan namun mereka tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Kenapa? Karena mereka beramal
ya menyelisihi contoh dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang diingkari oleh sahabat padahal belum lama meninggal dunia Nabi SAW. Ya, maka benarlah apa yang disampaikan oleh ya Abdullah bin Umar atau Umar bin Khattab yang mengatakan ya bahwasanya ya man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang menganggap sesuatu amalan itu baik, maka sungguh dia telah membuat syariat. Ya, maka maksudnya adalah jamaah Allah Subhanahu wa taala, beribadah itu haruslah pertama dibangun di atas dalil. Agama Islam itu agama yang mudah dan simpel. Ada perintahnya, ada contohnya, ya. Silahkan kita lakukan. Namun Nabi SAW tidak melakukannya, padahal pendorongnya ada, tidak ada pencegahnya, namun Nabi sengaja tinggalkan. Ya, contohnya apa? Ya, ada sunnah namanya sunnah matrukah. Sunnah yang emang Nabi SAW tinggalkan, sengaja Nabi tinggalkan. Apa contohnya jemaah? Contohnya azan dan iqamah ketika sholat Idul Fitri. Sekarang saya tanya, sholat Idul Fitri itu pendorongnya ada tidak untuk azan dan iqamah? Ada. Ya. Pencegahnya ada tidak? Tidak ada. Tapi kenapa Nabi SAW tidak melakukannya? Itu pertanyaannya. Jawabannya karena Nabi sengaja meninggalkannya, karena tidak disyariatkan. Lalu kalau ada orang menganggap udah nggak apa-apa, sholat Idul Fitri udah ada, kita adakan aja azan dan iqamah buat supaya jamaah datang ke tanah lapang. Ya, kita katakan itu perbuatan yang diada-adakan. Ya, itu perbuatan yang diada-adakan. Ketika sholat gerhana, misalkan kita lihat gerhana bulan atau gerhana matahari, kita kumandangkan azan dan iqamah, boleh? Kita katakan tidak disyariatkan. Ya, maka tolak ukurnya jamaah Allah Subhanahu wa taala, kebaikan adalah apa yang disebut kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itulah kebaikan. Bukan apa yang dianggap oleh manusia itu suatu kebaikan. Ya. Sehingga hadis ini mengajarkan kepada kita untuk berusaha beramal ya dengan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian jamaah yang semoga dimuliakan Subhanahu wa taala, maka di sini kan Nabi SAW menyebutkan man amila amalan alaihi alaysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan, ini lafadznya umum. Man amila amalan, enggak disebutkan amalan apa saja, umum. Secara umum yang tidak ada contohnya, perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Sia-sia. Ya, ini pentingnya kita belajar agama. Ini pentingnya kita mendalami syariatnya, Mas, supaya kita memilah-milih mana amalan yang harus kita lakukan, mana amalan yang enggak kita lakukan karena enggak ada contohnya Nabi SAW. Ya, mana yang kita contohkan. Nah, kemudian yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini, yang pertama adalah tahrimul ibtida'i fid din. Ya, diharamkannya dan dilarangnya melakukan perbuatan-perbuatan yang diada-adakan di dalam agama ini. Ya. Yang kedua, annal amala al-mabniyu ya mardudun ala sahibihi. Bahwasanya amalan yang dibangun di atas sesuatu yang diada-adakan itu tertolak dari pelakunya, tidak diterima. Artinya perbuatan-perbuatan yang baru yang diada-adakan ya dalam syariat ini, dalam agama ini, yang tidak ada contohnya, maka tertolak. Artinya tertolak, ya, dia tidak mendapatkan pahala apa-apa, rugi, ya, sia-sia, capek, ya, namun tidak diberikan ganjaran, tidak diberikan pahala. Dulu ada seorang sahabat yang dia berkurban, namun berkurban disembelih sebelum sholat Idul Adha jemaah. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Syatuka syatulahmin, kambingmu itu adalah kambing sesembelihan
biasa, tidak dianggap kambing ibadah kurban. Karena syarat ibadah kurban itu harus disembelih setelah sholat Idul Adha. Sahabat ini menyembelihnya sebelum sholat. Niat saja nggak cukup jemaah. Kan sahabat ini niatnya apa? Untuk menyembelih hewan kurban, tapi ternyata tata caranya dia sembelih sebelum sholat Idul Adha. Maka Nabi mengatakan kambingmu itu hanya kambing sedekah biasa, ya, sembelihan biasa, tidak dihitung dengan ibadah kurban. Menunjukkan ya bahwasanya syariat kita telah diatur, ya, syariat kita sudah jelas mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan, ya. Nah, yang ketiga, ya, anna nahya yaqtadil fasad. Bahwasanya larangan itu jemaah, kan di sini larangan berbuat amalan yang diada-adakan. Maka ketahuilah larangan itu berkonsekuensi fasad. Fasad itu rusaknya amal. Ya, misalkan ketika kita umrah, kita haji, di sana ketika kita ihram kan ada larangan-larangan Bapak-bapak, ya. Tidak boleh dilakukan. Ya, maka kalau kita lakukan larangan tersebut, itu bisa berkonsekuensi rusaknya amalan tersebut atau tertolaknya amalan tersebut. Itulah konsekuensi daripada larangan. Ya, misalkan larangan berbuat syirik. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, la tusyriku billah. Atau disebutkan ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ya. Wahai anakku tercinta, janganlah kau berbuat syirik, karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Ya. Atau di ayat yang lain, "Waman yusyrik billah faqad habita amaluhu." Barang siapa yang melakukan kesyirikan, maka Allah akan hapuskan, Allah gugurkan amalan-amalannya. Berarti kan ini larangan berkonsekuensi rusaknya amalan. Ya. Karena larangan dalam Islam itu ada dua jemaah. Ada yang sifatnya haram, ya, ini larangan yang sifatnya haram. Ada yang kedua larangan yang sifatnya makruh. Maka derajatnya berbeda. Kalau haram itu jelas berdosa, karena definisi haram itu kalau dikerjakan mendapatkan dosa, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Kalau makruh, ya, kalau dia melakukannya dia tidak mengapa, tidak sampai berdosa, namun ditinggalkannya dia mendapatkan pahala. Karena makruh itu artinya dibenci. Contoh seperti Nabi SAW melarang orang sholat, ya, yang mana sebelumnya dia makan bawang merah atau bawang putih, atau yang semisalnya yang memiliki bau aroma yang mengganggu jamaah lain, ya, atau mengganggu para malaikat. Karena Nabi SAW melarang untuk makan bawang, ya, karena bawang itu memiliki aroma yang mengganggu. Nabi mengatakan innal malaikata yata'azza kama yata'azza bani Adam. Sesungguhnya para malaikat itu terganggu, terusik, terganggu sebagaimana terganggunya anak-anak manusia. Sekarang jamaah, ketika kita sholat jamaah, itu kalau misalkan samping sebelah kiri atau kanan kita sholat, mohon maaf, bau misalkan, orang bau ketiak misalkan, bau keringat gitu, ya, atau bau, mohon maaf, bau bekas merokok misalkan, ya, dia habis makan pete jengkol tadi, makan langsung sholat duhur, ketika takbir Allahu Akbar, Masya Allah, kira-kira terganggu atau tidak jamaah? Kalau ada jamaah makmum kiri kanan terganggu, maka ketahuilah para malaikat pun terganggu dengan bau tersebut. Ya, maka disunahkan kita untuk bersiwak sebelum sholat. Disunahkan menggunakan wangi-wangian ketika sholat. Ya, bahkan ya dianjurkan, ya, untuk menggunakan wangi-wangian ketika seorang hendak salat. Faedah yang keempat, annal amala salih idza utiya bihi ala ghairi wajhi masyru' kat tanaful fi waqtin nahi bi ghairi sabab was siyam yaumil id
ya fa innahu batilun la yu'taddu bihi. Kata beliau penulis Syekh Abdul Muhsin bin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala, beliau mengatakan sesungguhnya amalan soleh apabila dilakukan tidak sesuai dengan syariat, ya, seperti melakukan sholat nafilah, sholat sunnah di waktu larangan tanpa sebab. Sekarang gimana? Nanti kita akan bahas dalam masalah fikih itu ada waktu-waktu larangan sholat. Kapan? Ada 3. Yang pertama, waktu larangan sholat adalah ketika matahari terbit. Ya, ini ketika matahari terbit, ya, sebelum syuruk. Karena syuruk itu bukan ketika matahari terbit, bukan, tapi ditunggu sampai matahari setinggi tombak. Sekitar ditunggu 10-15 menit setelah matahari itu terbit. Ini waktu larangan untuk salat. Ya, makanya seorang tidak boleh melakukan salat sunnah ketika matahari pas baru terbit. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, waktu larangan adalah ketika matahari tepat di tengah-tengah kepala kita. Artinya pas tepat di tengah-tengah terik matahari. Ya, bagaimana kita tahu matahari itu terik? Lihat saja Bapak kalau siang-siang berdiri di tanah lapang, kalau nggak ada bayangannya, otomatis berarti matahari tepat di atas kita. Nggak ada bayangannya, bayangannya sejajar dengan bendanya, berarti itu tepat di tengah-tengah. Dan itu bukan waktu sholat zuhur, itu waktu sholat larangan. Adapun sholat zuhur itu kapan? Ketika matahari mulai tergelincir ke arah barat, ya, sehingga bayangan akan ada di sebelah kiri sedikit, kiri kita. Kalau kita menghadap sana sebelah kiri, ya, ada bayangan. Itulah baru dinamakan dengan zawal, waktu sholat zuhur. Tapi kalau sebelum sholat zuhur itu dilarang. Ini yang kedua. Yang ketiga, waktu larangan sholat adalah ketika tepat matahari terbenam sebelum waktu sholat maghrib. Ya, nah ini waktu-waktu dilarang untuk melakukan sholat-sholat sunnah. Kecuali sholat wajib yang memang tertinggal, itu boleh, karena ada sebab. Misalkan dia malam bergadang, akhirnya subuh nggak bangun, bangun pas matahari terbit, dia belum sholat subuh jemaah, maka boleh dia sholat subuh walaupun dilakukan di waktu-waktu larangan. Kenapa? Karena ada sebab, dia belum sholat subuh. Ya, karena sholat yang wajib dilakukan segera ketika dia tidak terbangun, atau ketika dia lupa belum sholat, misalkan ya baru keinget dia belum sholat asar, baru ingat pas matahari mau terbenam, saking lupanya, pas mau maghrib baru ingat, ya, padahal itu waktu larangan. Dia sholat asar, maka katakan boleh, dia tetap wajib waktu sholat asar. Ya, nah ini yang beliau sebutkan. Artinya kalau amalan soleh apapun kalau dilakukan tidak sesuai dengan syariat, maka ya bersekusi seperti sholat sunnah di waktu larangan, atau seperti puasa. Puasa kan amalan soleh ya, tapi kalau puasa dilakukan di waktu Id, bagaimana kira-kira hukum puasanya? Ustaz, puasa kan amal soleh, bagus, pahalanya besar, iya. Tapi kalau dilakukan di sholat di waktu Id, Idul Adha, Idul Fitri, haram bagi dia untuk berpuasa. Ya, haram untuk berpuasa. Padahal itu amal soleh. Ya, atau yang lainnya, maka ibadah itu batil, dia rusak dan tidak diterima, dan sia-sia amalan tersebut. Ya. Kemudian, ya, bahwasanya yang terakhir, hukum hakim la yughayyiru ma fi batinil amr. Ya, bahwasanya hukum hakim, artinya hakim di sini membuat syariat,
Ya, la yughayyiru ma fi batinil amr. Tidak merubah apa yang ada pada ya batinnya perintah. Ya, karena di hadis ini jelaskan laisa alaihi amruna. Barang siapa yang berbuat amalan yang tidak ada contohnya dari kami, ya, perintah dari kami, yang maknanya perintah di sini, ya, perintah yang sudah ditentukan oleh syariat. Kalau enggak ada perintahnya, tidak boleh kita melakukannya dengan anggapan itu baik, ya. Naam, Allah Ta'ala alam bisawab. Ini jemaah yang saya cintai dan saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait dengan hadis yang kelima dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Tapi sekarang masuk ke faedah hadis yang keenam. Al-haditsus sadis. Hadis yang keenam, hadis yang diriwayatkan oleh An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir. Ya, Abu Abdullah ini beliau juga lihat pakai kunyah. Ya, nama beliau bukan Abu Abdullah tapi kunyahnya. Nama aslinya adalah Abdullah An-Nu'man. Namanya An-Nu'man bin Bashir. Beliau An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sedikit kita bahas Nu'man bin Bashir itu siapa. Ya, karena hadis ini termasuk salah satu hadis yang sangat sahih, ya, karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan keduanya sepakat untuk meriwayatkan hadis ini, ya, akan kesahihannya. Siapa sahabat An-Nu'man bin Bashir? Beliau, ya, adalah sahabat, putranya sahabat. Jadi kalau bapak-bapak dengar ada radhiyallahu anhu, berarti itu hanya mendoakan sendiri saja untuk dirinya. Kenapa? Karena orang tuanya meninggal dalam kondisi kafir, musyrik. Tapi ini beliau mengatakan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Maksudnya apa? Meridhoi dia, beliau, dan orang tuanya. Karena orang tuanya sahabat juga. Ya, jadi Nu'man dan Bashir Al-Ansari itu ayahnya Nu'man. Ya, sahabat yang mulia. Jadi beliau adalah salah satu dari anak sahabat, ya. Beliau anaknya sahabat, bapaknya sahabat. Ya, beliau sahabat, anaknya sahabat. Karena jemaah Allah Subhanahu wa taala, definisi sahabat itu apa? Sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi. Ini pertama. Kemudian beriman kepada Nabi SAW. Gak cukup bertemu doang. Abu Jahal ketemu Nabi gak? Ketemu. Abu Lahab ketemu Nabi? Ketemu. Apakah dia sahabat? Bukan. Kenapa? Karena tidak beriman. Maka definisi sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi SAW, dan wafat dalam kondisi beriman. Itulah sahabat. Berarti kalau ada yang beriman kepada Nabi namun tidak bertemu dengan Nabi, itu pun bukan sahabat. Ya. Sebagian ada yang mengatakan, ya, enggak bertemu aja gitu, ya. Bagaimana dengan sahabat Abdullah bin Maktum yang buta dan enggak bertemu dengan dan bertemu dengan Nabi namun enggak melihat Nabi? Ya. Atau bagaimana dengan Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni itu hidup di zaman Nabi SAW, tapi tinggalnya di mana? Di Yaman, di kota, di kampung namanya Qaran. Maka beliau dikenal dengan Uwais Al-Qarni. Beliau hidup di zaman Nabi, tapi enggak pernah ketemu dengan Nabi SAW. Maka Uwais bukan sahabat, namun beliau termasuk kibaru tabi'in. Ya, kibar, ya, tabi'in yang senior. Karena hidup di zaman Nabi SAW. Maka harus bertemu dengan Nabi, harus beriman kepada Nabi SAW, dan wafat dalam kondisi beriman. Karena ada orang yang awalnya bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, tapi wafat dalam kondisi kafir. Ada, murtad.
dan itu bukan sahabat. Ya. Baik. Maka berarti Nu'man adalah sahabat, bertemu dengan Nabi, dan ayahnya Bashir juga sahabat. Dan beliau adalah sahabat Ansar. Ya, Ansar itu berarti sahabat yang tinggal di kota Madinah. Kalau Muhajirin adalah sahabat yang berasal dari kota Mekah yang hijrah ke Madinah. Dan beliau juga merupakan suku Khazraj. Ya, karena di kota Madinah dahulu sebelum datang Nabi SAW hijrah itu hanya ada dua suku jemaah. Ada suku Aus dan suku Khazraj. Dan keduanya ini, suku ini nggak pernah akur, selalu bertengkar, selalu masalah. Ya, namun ketika datang Islam, ya, ketika mereka bermusuhan, ya, banyak peperangan di antara mereka, namun kemudian mereka dipersaudarakan. Mereka bersaudara dan mereka sama-sama menerima agama Islam sebagai agama mereka. Akhir setelah itu damai. Ya. Ketika Nabi dan para sahabat hijrah dari kota Mekah, orang-orang Ansar lah yang menolong para sahabat Nabi SAW dan Nabi SAW. Mereka menunggu Nabi dengan para sahabat datang ke kota Madinah. Ya. Maka kita ketahui jemaah, orang-orang sahabat Nabi yang di Mekah itu kan mereka tinggalkan rumah-rumah mereka, ladang-ladang mereka, kebun-kebun kurma mereka tinggalkan. Mereka nggak bawa apa-apa melainkan hanya pakaian, bekal. Sehingga ketika mereka ke kota Madinah, sahabat Ansar itu Masya Allah, mereka orang-orang yang dermawan. Mereka sangat peduli dengan sahabat-sahabat Muhajirin, sehingga banyak yang dibantu. Yang nggak punya rumah dibuatkan rumah, diberikan rumah. Ya, yang mereka nggak punya hewan, mereka diberikan hewan-hewan. Bahkan yang istrinya banyak disuruh milih mau istri yang mana, silakan diambil. Ya, zaman kita gimana kira-kira jemaah? Ya, apakah sama seperti sahabat-sahabat Ansar? Ya, baik. Jadi Nu'man bin Bashir, ya, adalah sahabat, ya, putra Ansar, ya. Yang pertama kali beliau dilahirkan setelah hijrah. Berarti beliau ini termasuk, ya, dilahirkan di tahun kedua Hijriah. Ini bertepatan dengan dinikahinya dengan Aisyah tadi, ya. Berarti kan kapan Hijriah itu dimulai jemaah? Pertama kali dihitung bulan Hijriah itu kapan? Oleh Umar bin Khattab ditetapkan bulan Hijriah itu adalah bulan di mana Nabi SAW pertama sampai kota Madinah. Itulah disebut dengan Hijriah. Ya, jadi sahabat Nu'man ini dilahirkan di kota Madinah setelah Nabi SAW itu hijrah ke kota Madinah. Ya, beliau dilahirkan di, ya, 2 Hijriah saat Nabi SAW, ya, meninggal. Beliau ketika berusia 8 atau 9 tahun. Usia beliau masih muda. Makanya beliau masih disebut sahabat. Ya. Jadi beliau mendengar dari Nabi SAW ketika itu masih kecil, ya, Mah. Berarti kan masih kecil kan? Mendengar hadis ini. Riwayat anak kecil itu tidak diterima. Namun An-Nu'man ini belajar mendengar hadis ini dari Nabi SAW. Namun beliau sampaikan ketika beliau sudah dewasa. Ya, ketika beliau sudah dewasa. Karena anak kecil belum diterima riwayatnya. Ya, riwayat hadisnya. Jadi beliau mendengar dengan Nabi SAW bersabda masih kecil, namun beliau sampaikan, ya, hadis ini baru saat beliau sudah dewasa. Dan para ulama hadis menjelaskan bahwasanya boleh saja seseorang sahabat mendengar Rasulullah SAW di waktu kecil, dan ketika mereka dewasa mereka menyampaikan apa yang pernah mereka dengar dari hadis Nabi SAW ketika sudah mereka dewasa, dan riwayatnya diterima. Ya. Jadi beliau memang mendengar langsung dari Nabi SAW ketika masih kecil tersebut, usia, ya, sekitar 8 tahunan, ya, bisa jadi kurang, ya, tidak bisa ditepati secara waktu umurnya. Yang jelas beliau masih muda, masih kecil, ya. Beliau mendengar dari Nabi SAW apa? Hadis ini. Apa bunyi hadis jemaah? Beliau mendengar, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas.
Wa innal harama bayyinun, dan yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan namun di antara keduanya, maksudnya di antara yang halal dan yang haram, itu ada perkara-perkara yang mushtabihat. Mushtabihat itu kalau bahasa kita abu-abu, enggak hitam, enggak putih, ya, sesuatu yang meragukan, sesuatu yang masih tidak jelas, ya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang banyak orang tidak mengetahui perkara itu. Jadi jelas ya kata Nabi apa? Yang halal jelas, yang haram jelas. Saya tanya sama bapak-bapak dan ibu-ibu, di dalam syariat kita itu banyak yang halalnya atau banyak yang haramnya? Apa coba? Haram? Haram atau halal? Wah, ini ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Yang paling banyak dalam syariat kita itu yang halal apa yang haram? Kita jawab apa? Lebih banyak yang halal. Yo, gimana Ustaz? Iya, karena yang haram itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, Nabi SAW sebutkan yang haram, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebutkan yang halal secara terperinci, tidak. Tujuannya untuk apa? Untuk kita menjauhi yang haram yang sedikit, yang itu lebih mudah untuk diingat dan diketahui. Berarti selain itu halal. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surah Al-Baqarah, "Huwallazi khalaqalakum fil ardi jami'an." Apa ayatnya? "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan yang ada di muka bumi ini jami'an, seluruhnya untuk kalian. Para ulama menafsirkan ayat ini menunjukkan hukum asal sesuatu itu adalah mubah, halal, boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Nah, dari ayat ini menunjukkan ternyata yang paling banyak di syariat ini yang halal apa yang haram? Yang halal. Ya. Kalau seandainya Allah yang menjelaskan semua yang halal, mungkin penuh itu Al-Quran, enggak 30 juz nanti. Tapi Allah hanya menyebutkan yang haram-haram saja. Contohnya misalkan, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinzir wama uhilla li ghairillah wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah wama akala sab'u illa ma dzakaitum wama dzubiha 'alan nusubi wa an tastakhtimu bil azlam. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Hurrimat alaikum, diharamkan atas kalian apa? Darah, bangkai, daging babi, hewan yang dipersembahkan untuk selain Allah, hewan yang mati tertanduk, hewan yang mati tercekik, hewan yang mati tertanduk berantem gitu dengan temannya, dan hewan yang diperjudikan, hewan yang dipersembahkan. Wa antastaqdimu bil azlam, ya. Jadi jelas tuh yang haram-haram sudah dijelaskan sama Allah. Darah, bangkai, daging babi, hewan yang disembelih tidak atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit yang Allah sebutkan. Berarti sisanya halal. Saya tanya Bapak, apa hukum daging rusa? Halal apa haram? Halal. Tahu dari mana halal? Karena tidak ada hal yang mengharamkan. Jelas berarti enggak disebutkan, ya. Maka benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Wal haram bayyinun. Yang haram juga sudah jelas. Tapi kata Nabi, ada perkara yang syubhat. Antara yang halal dan haram itu ada di tengah-tengah, yang perkara yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya, kebanyakan dari manusia tidak mengetahuinya perkara syubhat tersebut. Faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdih.
Barang siapa dia menjaga diri dari perkara-perkara yang syubhat, yang abu-abu tadi, sungguh dia telah menjaga dirinya, kehormatan dan agamanya. Masya Allah jemaah. Ya. Jadi perkara yang syubhat itu adalah perkara yang masih abu-abu. Jadi kalau kita misalkan jemaah mau melakukan bisnis, ya, yang pertama kali kita pelajari adalah bisnis ini halal apa haram. Jangan mikirin profitnya bagus, ekspektasinya bagus, kita jalankan, baru kita tanya ahli ilmu, Ustadz bisnis ini gimana? Ini salah. Yang benar adalah kita bertanya dulu, konsepnya seperti ini bisnisnya. Kira-kira ada pelanggaran syariat apa tidak? Kalau enggak ada, jalankan. Kalau ada, tinggalkan atau rubah. Nah ini yang dimaksud dengan perkara-perkara yang syubhat itu ragu, ini halal apa haram, boleh atau enggak. Jadi yang benar adalah selama kita belum tahu halal apa haram, apa yang terbaik jemaah? Jangan dilakukan dulu. Makanya beliau mengatakan barang siapa yang meninggalkan syubhat, sungguh dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Kata Nabi, barang siapa yang sudah terjatuh kepada syubhat, ya, waqa'a fil haram, maka sungguh dia sudah terjatuh kepada perkara yang haram. Lalu Nabi SAW memperumpamakan, mengilustrasikan dengan qarra'i yar'a haulal hima, seperti layaknya orang yang sedang mengembalakan kambing jemaah. Kalau ada orang mengembala kambing, di mana? Di sekitaran tanah larangan. Misalkan ini rumput tanah umum, artinya boleh dimanfaatkan untuk mengembala kambing. Di samping tanah ini itu ada pagar-pagar punya orang. Ditumbuh di sana cabai, bawang, ya, tumbuh-tumbuhan yang ya bagus dan untuk dijual misalkan. Dipagar karena ini daerah larangan. Kata Nabi, orang yang mendekati syubhat itu seperti orang yang mengembala kambing, dia mengembalanya di dekat-dekat dengan tanah larangan. Ya, yushiku an yarta'ab fi, yang hampir dikhawatirkan kira-kira jemaah kambing itu kalau dilepas biarkan, kira-kira kambing itu masuk enggak ke pagar orang? Mungkin. Kira-kira kambing itu akan bisa sendirinya mencegah dirinya dari pagar-pagar daerah larangan? Nggak bisa. Begitulah ilustrasi yang Nabi SAW ajarkan. Orang yang bermain-main di pinggiran syubhat, maka dia bisa dipastikan bisa terjatuh kepada syubhat tersebut. Seperti tadi kambing yang dikembalakan di daerah-daerah dekat-dekat daerah larangan, yang memungkinkan dia akan termasuk ke daerah larangan tersebut. Begitulah hakikat syubhat. Ya, begitulah hakikat syubhat. Ya, yang menyambar-nyambar. Ya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ala inna likulli malikin hima. Ketahuilah setiap raja itu memiliki daerah larangan. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ketahuilah daerah larangan Allah itu adalah keharaman-keharamannya. Jadi apa yang Allah haramkan itulah batasan-batasan yang Allah berikan. Itulah batasan-batasan syariat. Kalau orang sudah menerobos batasan syariat itu, berarti dia telah terjatuh kepada hal yang haram. Ya. Berarti dia sudah terjatuh kepada perkara yang haram. Itu akibat dia yang syubhat aja diterabas. Ya. Dengan mengatakan, Ustaz, zaman sekarang yang haram aja susah, apalagi yang halal. Susah sekarang nyari. Kita katakan ini hanya ucapan orang-orang pemalas. Ini ucapan orang-orang yang memang enggak menginginkan keberkahan hidupnya. Ya, sehingga mereka menerobos, ya, mengatakan yang halal, yang haram aja susah. Kita katakan yang haram itu sedikit, Mas. Justru yang halal itu yang banyak. Ya, jual plastik haram atau halal? Jual kresek, ada jual kayu bakar, dia jual ya bekas kulitnya padi, dia jual abu gosok, dia jual hal-hal yang halal tuh banyak.
Lalu dia katakan sulit gaji, kalau yang beli yang halal itu sedikit ya keuntungannya, mending yang haram aja lah. Akhirnya apa? Ini perkataannya para ya curanmor, ya perkataannya para orang-orang yang memang ingin berbuat kriminal. Dan dengan mengatakan hal tersebut sebagai jadi dalil ya untuk melakukan yang haram. Waliyadzubillah ya. Baik, lalu Nabi SAW mengatakan di akhir hadis ini mengatakan ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal darah, segumpal daging ya. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, kalau segumpal daging ini baik bisa dipastikan baik juga seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau segumpal daging itu buruk maka buruk jugalah anggota badannya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah segumpal darah itu adalah hati. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam jemaah mengakhiri hadis ini dengan menyebutkan di dalam organ manusia itu ada segumpal darah yang merupakan parameter kebaikan. Kalau segumpal darah itu baik, kata Nabi, baik jugalah seluruh anggota badannya. Tapi sebaliknya, kalau segumpal darah itu buruk, bisa dipastikan seburuk jugalah anggota badannya. Itu adalah hati. Ya, berarti di sini Nabi SAW memberikan parameter untuk melakukan yang halal-halal itu biasanya hati yang di situ memilih. Mau dia mengambil yang halal atau malah nerobos yang haram, atau dia bermain-main dengan api syubhat. Ya, semuanya hati yang menentukan. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Jami' Ulumul Hikam ketika mensyarahkan hadis ini di dalam kitab beliau mengatakan hati itu laksana pemimpin, anggota badan ini laksana anggotanya, anak buahnya. Maka ketika hati sudah memerintahkan, maka anggota badan yang lainnya hanya mengikuti perintah hati. Ya. Kakinya melangkahkan ke tempat maksiat jemaah karena diperintah oleh hatinya. Udah, kamu pergi sana aja. Ya. Matanya melihat yang haram karena hatinya yang memerintahkan mata untuk melihat yang haram. Sehingga Nabi SAW mengatakan kebaikan seseorang itu terlihat pada baiknya hati seseorang, bukan dilihat dari penampilannya. Banyak penampilannya, masya Allah, kalau kemana-mana pakai peci, pakai jubah, pakai tasbih, kerjaannya nipu orang. Ada. Ya, dia mengaku bisnis ini, bisnis itu, nggak taunya nggak banyak. Atau bahkan ada wanita ya muslimah pakai hijab, pakai cadar, ya kerjaannya apa? Menipu orang. Ada. Nggak bisa dilihat dari zahirnya manusia itu baik atau buruk. Yang menjadi parameter adalah hatinya, baik atau buruknya. Ya, banyak orang yang masya Allah dia sholat 5 waktu menampakkan ya berjenggot, tapi ternyata ya pelaku maksiat. Ya, pelaku apa? Maksiat. Waliyadzubillah. Semoga kita Allah Subhanahu wa taala lindungi dari perbuatan yang haram. Ya, alhamdulillah. Ini jemaah yang Subhanahu wa taala. Nabi SAW memberikan pesan kepada kita, ya, yang perlu diperhatikan adalah hati kita. Jangan sibuk dengan perkara yang zahir. Jangan sibuk dengan penampilan. Meskipun penampilan itu dianjurkan dalam Islam, kebersihan, kerapihan, tapi itu basic gitu. Ya, sesuatu yang grade-nya di bawah. Yang grade atas itu adalah hati. Ya, maka orang kalau sudah ya naik tingkatan iman, ini kan kita sudah pernah bahas ya, dalam agama itu punya tingkatan. Tingkatan pertama adalah Islam, tingkatan kedua iman, tingkatan ketiga ihsan. Itu yang membedakan apa?
Pertama, Islam itu kalau orang masih baru melakukan perbuatan-perbuatan amalan yang zahir, amalan-amalan yang nampak, itu Islam. Kalau iman, dia mulai fokus kepada amalan-amalan hati, perbaikan hati, ya, dari penyakit-penyakit yang akan merusak hati. Kalau sudah masuk ke ihsan, dia sudah mulai jelas amalan yang zahir dia lakukan, perbaikan hati, menjauhi penyakit-penyakit hati, sudah mulai lagi lebih fokus lagi memperhatikan, ya, ibadah dia dengan penuh kekhusyuan, sehingga dia beribadah seolah-olah semua gerak-geriknya itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang paling tinggi. Ya. Sehingga ya, itu merupakan parameter kita ini di tingkatan mana sebetulnya. Kita yang bisa mengintrospeksi sendiri. Ternyata anak selama ini masih levelnya baru muslim, karena masih baru sibuk dengan amal-amalan yang zahir saja, belum mulai perbaikan hati, ya, mulai dengan menjauhi sifat riya, meninggalkan sifat ujub, meninggalkan suudzon, meninggalkan apalagi penyakit-penyakit hati, ya, sum'ah, ingin didengar orang, ya, penyakit-penyakit hati dia sudah mulai perbaiki. Nah, itu berarti akan mulai naik kualitas, menjadi keimanannya lebih kuat. Tapi para jamaah yang saya cintai karena Subhanahu wa taala, ya, tentunya faedahnya banyak dalam hadis ini. Yang pertama adalah bahwasanya di dalam syariat kita itu, ya, menjadi 3 bagian. Yang pertama sesuatu yang halal, kedua sesuatu yang haram, yang ketiga ada sesuatu yang syubhat. Ini pembagian, bukan saya yang membagi, syariat yang membagi, ya. Dalam hadis ini, ya, dibagi menjadi 3. Yang kedua, bahwasanya perkara syubhat itu banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Ya, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dan sebagian ada orang yang mengetahui hikmahnya, hukumnya dan dalil-dalilnya. Ya. Seperti orang-orang yang penuntut ilmu, seorang ulama, mereka tahu, ya, ini perkara-perkara yang syubhat. Karena syubhat itu abu-abu, jemaah. Ya, benar-benar, ya, dia belum bisa membedakan ini halal ataukah haram. Namun orang-orang yang memiliki keilmuan yang dalam, yang Allah sebutkan, ya, warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang dalam keilmuannya, ya, mereka mengetahui mana ayat-ayat yang muhkamah, mana ayat-ayat yang mutasyabihah. Ya. Jadi yang mutasyabihah ini yang kebanyakan orang tidak mengetahui, tapi sebagian orang mengetahui itu perkara yang syubhat. Ya. Yang berikutnya adalah yang ketiga, meninggalkan syubhat itu, ya, tarku ityani syubhat, meninggalkan melakukan perkara syubhat sampai diketahui kehalalannya, kebolehannya. Tadi saya ilustrasikan, kita kalau mau melakukan sesuatu bisnis atau melakukan suatu amalan, kalau ternyata ini amalannya syubhat, jemaah, tinggalkan dulu, jangan dilakukan sampai jelas kehalalannya atau keharamannya. Yang keempat, ya, darbul amsal, dan Nabi SAW itu memberikan perumpamaan, permisalan dengan menetapkan hal-hal yang maknawi untuk, ya, diserupakan dengan perkara yang hissi. Tadi Nabi SAW mengilustrasikan orang yang terjatuh kepada perkara yang syubhat itu seperti orang yang sedang mengembala kambing. Nah, ini boleh Nabi SAW memberikan apa? Pengajaran kepada sahabat, sesuatu yang maknawi bisa dijelaskan dengan sesuatu yang hissi, yang bisa diindra, seperti mengembala kambing. Ini tujuannya untuk apa, jemaah? Untuk supaya menjelaskan kepada sahabat, kepada manusia dengan sesuatu yang konkret, gitu. Sehingga jadi jelaslah, oh, ini maksud syubhat itu, ya, perkara yang abu-abu, yang diharam, batasannya mana, gitu. Maka bisa, ya, Nabi sering SAW menjelaskan seperti ini. Dulu ingat tidak? Ada suami istri, jemaah. Itu ketika istrinya lahiran, anaknya itu
qadarullah nggak mirip sama bapaknya, nggak mirip sama ibunya. Bapaknya putih, ibunya putih, anaknya hitam. Mulai setan bermain. Suaminya nuduh istrinya apa? Selingkuh. Dia mengatakan, jangan-jangan ini bukan anak saya. Jangan-jangan kamu main sama laki-laki lain. Jadi anaknya black, ya, hitam. Maka dibawalah, mengadulah suami ini kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya, istriku melahirkan dan ternyata anaknya itu beda dengan saya dan beda dengan istri saya. Saya khawatir ini bukan anak saya, bukan anak kami. Lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan, ya, dengan perkara yang konkret. Nabi mengatakan, apa kamu punya unta? Iya Rasulullah. Ada berapa anaknya? 5. Coba lihat anaknya. Apakah sama semua dengan induknya? Oh tidak. Ada yang hitam, coklat, kuning. Ya, maka Nabi mengatakan, la'allahu naz'irkun. Nah, boleh jadi. Kenapa kok beda-beda? Kulitnya unta, yang ibunya putih, bapaknya putih, ternyata anaknya ada yang pirang, ada yang hitam. Kata Nabi SAW, mungkin dia mengambil gen dari keturunan nenek moyang sebelumnya. Mungkin nenek moyang ada yang hitam, ada yang orange, atau ada yang coklat, sehingga cucunya jadi coklat, cucunya hitam. Sehingga sahabat ini pun mulai faham, oh iya, ya, mungkin ada keturunan dari bapaknya, mungkin bapaknya dari Ethiopia, ini dari Habasyah. Mungkin akhirnya selesai perkaranya. Nah ini jamaah Muslimin, Nabi SAW sering berbicara dengan sahabat dengan memberikan permisalan sehingga para sahabat ini faham. Dan ini boleh kita praktekkan kepada anak kita, keluarga kita, ya, untuk bisa memahamkan sesuatu syariat dengan dijelaskan dengan sesuatu yang hissi, yang bisa diindra, ya, untuk oleh kita. Taib. Kemudian sudah jam 6 lewat ini. Kayaknya cukup ya. Sebenarnya masih banyak faedah, ya. Terakhir saja. Ya, yang terakhir adalah menjelaskan agungnya perkara hati. Karena sesungguhnya anggota badan yang lainnya tabi'atun lahu. Karena sesungguhnya anggota badan yang lainnya itu mengikuti hati. Tasluhu bisalahihi. Baiknya ditergantung baiknya hati. Wa tafsudu bi fasadihi, dan rusaknya sesuai dengan rusaknya hati seseorang. Ya, Masya Allah, berarti hadis ini begitu sangat agung, ya, di hati-hati kita, mengajarkan banyak faedah yang begitu banyak, ya, yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari ini. Ya, namun di keterbatasan waktu, maka kita cukupkan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini dengan 2 hadis ini. Semoga yang kita bahas pagi hari ini bermanfaat, menambahkan keimanan kita, menambahkan pengetahuan kita dalam syariat ini, sehingga mulai muncul girah kita untuk ingin mempelajari lebih dalam lagi agama kita. Karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa waktu kita dihabiskan? Ya, apakah dengan kehiburan-hiburan? Apakah dengan melakukan perbuatan-perbuatan mubah? Apakah malah perbuatan maksiat? Atau dia malah berusaha untuk memperbaiki dirinya di usia, di akhir-akhir usianya, dengan mendalami agama ini, dengan menyelami samudera hadis-hadis Nabi SAW. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara yang semoga Allah Subhanahu wa taala yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang salah, ya, dari kekurangan ilmu kami. Nah, barakallahu fikum, mungkin ada mau bertanya, kami persilakan. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz tentang hadis kelima tadi, kalau boleh saya simpulkan, intinya adalah tentang menghindari bid'ah. Ya. Betul ya. Pertanyaannya adalah bagaimana membedakan antara bid'ah dan ijtihad? Ijtihad. Ya, apakah parameternya? Dan bagaimana pandangan Ustaz tentang
ibadah pada malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Terima kasih Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Nah, di hadis yang kelima tadi adalah berbicara tentang perkara-perkara yang diada-adakan atau yang disebut dengan perkara yang bid'ah. Ya, ingat perkara yang bid'ah jamaah perlu dipahami dulu. Perkara bid'ah itu adalah perkara yang diada-adakan dalam masalah ibadah ataupun agama, bukan dalam masalah dunia. Ini perlu dipahami dulu. Karena ada orang berbicara bid'ah, ini bid'ah, seolah-olah semua bid'ah. Enggak. Perlu dipahami. Bid'ah yang dimaksud oleh Nabi SAW, ya, yang disebutkan dalam hadisnya, kullu bid'atin dalalah wa in yarahan nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat meskipun manusia menganggapnya adalah sebuah kebaikan. Kalau kita pahami, bid'ah yang dimaksud oleh Nabi SAW di sini adalah perkara yang diada-adakan dalam agama, bukan dalam perkara dunia. Karena dalam masalah dunia yang tidak ada di zaman Nabi banyak. Apakah itu bid'ah? Bukan. Itu bid'ah secara bahasa. Sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang ada yang tidak ada di zaman Nabi sebelumnya. Mobil zaman Nabi ada tidak? Enggak ada. Apakah kita naik mobil jadi bid'ah? Suruh naik onta? Bukan begitu makna bid'ah. Toa, mic, ya, speaker zaman Nabi enggak ada. Apakah ini jadi bid'ah kalau kita pakai buat ceramah? Tidak. Ini wasilah, ini media. Ya. Media punya dua sisi, seperti dua mata pisau. Kalau kita pakai untuk kebaikan, dia menjadi baik. Kalau dia pakai keburukan, menjadi suatu keburukan. Ini hukum media. Tapi ini maksud dengan perkara yang bid'ah yang dilarang oleh Nabi SAW adalah perkara yang diada-adakan, yang dibuat-buat, yang tidak pernah ada contohnya dari Nabi SAW. Itulah yang dimaksud. Ya, dalam hadis ini jelas disebutkan, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Ya, maknanya tidak diterima. Ini bisa jelas, ya. Jadi yang dimaksud bid'ah adalah perkara yang diada-adakan, yang tidak ada contoh. Contoh seperti ditanyakan, bagaimana hukum nisfu Sya'ban? Perlu dipahami, nisfu artinya setengah, separuh. Sya'ban adalah bulan Sya'ban. Ada apa ritual yang ada di dalam pertengahan bulan Sya'ban? Ya, apakah ada kekhususan? Saya pernah tanyakan kepada para syekh, para asatidzah tentang hadis-hadis yang tersebar berkaitan dengan keutamaan nisfu Sya'ban. Ternyata kebanyakan hadis-hadisnya adalah hadis yang lemah. Ya, keutamaan-keutamaan yang lemah. Bahkan hadisnya dhaif, bahkan hadisnya munkar. Ya, terkait dengan keutamaan-keutamaan di bulan Sya'ban. Kenapa jemaah? Kita menganggap suatu hari, suatu bulan, suatu waktu itu memiliki keutamaan, itu harus dikembalikan kepada syariat. Contoh, di sekian banyak bulan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan adalah bulan satu-satunya bulan yang mulia. Sehingga kita boleh mengatakan bulan Ramadan adalah bulan yang spesial, bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan dibandingkan, ya, bulan-bulan yang lainnya. Dan kita nggak boleh menentukan, oh, pertengahan bulan Ramadan begini begitu, kalau tidak ada dalil yang, ya, sahih yang menjelaskan akan hal tersebut. Dari sekian banyak malam yang kita lalui, hanya ada satu malam yang lebih utama. Bahkan Allah mengatakan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa itu? Lailatul Qadar. Itu pun tidak ditentukan hari apanya, hanya disebutkan hanya satu malam di dalam malam-malam bulan Ramadan. Ya, jadi kita tidak menentukan suatu itu ada amalan-amalan tertentu, ada amalan baik, kalau tidak ada penjelasan dari hadis yang sahih dari agama kita, syariat kita. Kalau ada, masya Allah, silahkan lakukan amalan-amalan tersebut. Ini termasuk, ya, semangat giroh kita untuk beramal soleh. Tapi kalau ternyata, mohon maaf, ya nggak ada keutamaannya, namun ada yang mengatakan keutamaan, namun ternyata hadis-hadisnya lemah, maka mohon maaf, bukan kita nggak mau beramal pada bulan itu,
Bukan kita nggak menghargai bulan pertengahan bulan Sya'ban, bukan, karena kita berusaha memurnikan agama ini. Memurnikan itu bagaimana? Dengan cara memilah-milih hanya yang dilakukan Rasulullah, itu yang kita lakukan. Ya, ini upaya kita untuk memurnikan agama kita. Karena zaman Rasulullah Taala, zaman semakin jauh daripada kenabian, itu jelas semakin jauh daripada kebenaran. Sehingga banyak disusupi hadis yang dhaif, sehingga banyak ya keutamaan-keutamaan yang mungkin diada-adakan, ya. Yang contoh jauh-jauh tadi yang saya sampaikan, yang diingkari oleh sahabat Ibnu Mas'ud, para sahabat melakukan amal-amalan yang itu dianggap mungkin baik. Berzikir kan baik, Ustaz, iya. Tapi kalau berzikirnya tidak pada waktunya, tidak tepat, maka menjadi dilarang. Ya, ritual-ritual yang dijadikan sesuatu yang tidak ada contohnya oleh Nabi, para sahabat, menjadi dilarang. Ya, Allah Taala alam bisawab. Ya, bukan kita nggak mau melakukannya, ya, tapi kita sedang berusaha untuk memurnikan ajaran agama Islam agar sesuai amalan kita dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, ingat, pastikan ada orang yang ketika menyampaikan kebenaran, jelas ya pasti di sana akan ada ya pertentangan, pasti. Ya, kita berusaha untuk menyampaikan kebenaran hadis-hadis Nabi SAW. Ya, namun ya termasuk sunatullah, ya ketika kita menyampaikan kebenaran, menyampaikan hak, ya pasti di sana akan ada yang mengganggunya. Akan ada orang yang tidak suka kepada dia menyampaikan hak tersebut. Nah, Allah Taala bisawab. Ada lagi Bapak jemaah? Ada. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak mirip sih dengan yang tadi Ustaz, hanya mungkin penekanannya bahwa dengan alasan kebaikan itu biasanya jelas ya, bahwa itu adalah kebaikan, itu sepakat gitu. Nah, biasanya ini mungkin ya hikmahnya antara hadis yang ke-5 dengan yang ke-6 gitu ya. Yang ke-5 kan tadi ibadah yang tiada-adakan, atau yang ibadah yang betul adalah yang sesuai dengan contohnya gitu ya. Tapi di sisi lain mungkin ada juga ini ibadahnya ada contohnya atau enggak dengan alasan kebaikan, sehingga mungkin ada hubungannya juga dengan ini subhat atau apa ya gitu ya. Mungkin itu yang jangan-jangan hikmahnya gitu ya. Nah, memang ini kalau saya kasih contohnya, tapi sebelum itu biasanya kan perbedaannya itu di skup ibadahnya, Ustaz ya. Yeah. Ini ibadah bukan ya gitu. Ini bagian daripada ibadah bukannya. Sehingga kalau saya tambahkan kebaikan itu, kalau itu ibadah maka akan jadi bid'ah. Tapi kalau bukan bagian daripada ibadah, itu bisa jadi boleh-boleh saja. Nah, biasanya bukan debatnya ya, perbedaannya di situnya. Nih saya kasih contoh itu, Ustaz ya. Ini pentingnya kita belajar, perlu saya sampaikan juga ya, supaya nanti kita lebih mantap lagi ya dalam menjalankan, apakah ini ditinggalkan atau ini dilakukan ya, subhat tadi. Ya, ini yang pentingnya berguru pada Ustadz, dan itu bukan perkataan Ustadz ya, ini kan berdasarkan hadis gitu ya Ustadz ya. Contohnya misalnya Ustadz ya, sebagian kita kan misalnya masih ada bayi yang lahir ataupun ada orang yang meninggal, diadzankan misalnya. Terus misalnya dalam acara-acara tertentu di kantor atau dimanapun diawali dengan doa, itu paketnya adalah diawali dengan surat Al-Fatihah misalnya kayak gitu Ustadz ya. Terus sebentar lagi Ramadan, Taraweh, kemudian kita adakan juga kultum gitu ya. Ini kan banget ya, membudaya banget. Itu kan sesuatu dianggap sebagai kebaikan-kebaikan. Nah, yang perbedaannya kadang-kadang ini rangkaian ibadah atau bukannya. Kalau ibadah kan nggak boleh gitu ya. Nah, nyambung yang kedua Ustaz, ada juga mungkin yang tidak dicontohkan langsung, baik dipraktekkan maupun dikatakan oleh Rasulullah, tapi dilakukan oleh sahabat, namun Rasulullah tidak melarangnya. Nah, ini statusnya seperti apa, dan apakah ada yang dilakukan sahabat setelah Rasulullahnya sudah wafat? Iya, jadi kan tidak ada konfirmasi nih, kemudian masih berjalan gitu ya. Nah, bagaimana ya status ibadah ini gitu? Mungkin itu ada status kurang. Nah, Masya Allah, ini kalau dikaji bisa satu kajian lagi nih.
kita ya rancunya dengan ruang lingkup ini ibadah atau bukan, gitu ya. Maka kita ketarik garis lurusnya. Kita ketahui bahwasanya ibadah itu apa definisinya. Ya, ibadah itu yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwal wal af'al zahiran wa batinan. Beliau mengatakan ibadah itu sebuah nama yang mencakup atau sesuatu yang mencakup ya sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah. Ini pertama. Dari perkataan atau perbuatan, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, itulah ibadah. Ya, itulah apa? Ibadah. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang rancu, ini ibadah atau bukan? Kita katakan, tanya sama yang melakukan. Ini melakukan hal tersebut ya dalam rangka ibadah atau ritual adat istiadat tertentu saja. Kalau kita katakan oh ini bukan ibadah, selesai perkaranya. Karena kita hanya dituntut beramal sesuatu yang ada dalilnya. Jadi jangan ditanya kalau mana larangannya. Jangan ditanya larangan. Karena hukum asal ibadah itu apa? Haram. Hukum asal ibadah itu apa jemaah? Haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Bukan ditanya mana larangannya, bukan. Justru yang kita tuntut adalah orang yang melakukan wajib mendatangkan dalil kalau memang ini adalah perbuatan ibadah. Ini pertama. Kalau hal yang kedua, kalau halnya itu adat ibadah, bukan ibadah ya, karena adat itu ya berbeda dengan ibadah. Karena dia nggak mengharapkan pahala di dalamnya. Ya, dia tidak mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bukan ibadah berarti. Tapi kalau kita melakukan ritual tersebut dalam rangka ini ibadah, kita menganggap ini keberkahan, akan mendatangkan kebaikan, itu ibadah. Dilarang kita melakukan sesuatu tersebut. Ya. Yang kedua, ada nggak hal-hal yang para sahabat lakukan, Nabi SAW biarkan saja? Ada. Ya. Atau ada yang dilakukan oleh para sahabat setelah Nabi SAW wafat. Ya. Ada juga. Ya. Contoh Nabi SAW pernah satu ketika Nabi SAW, ini perkara yang mubah, itu makan. Seperti misalkan Nabi SAW para sahabat ketika itu memakan dob. Dob itu semacam apa dulu? Seperti biawak yang tinggal di gurun pasir. Beda, bukan seperti kalau biawak haram. Ya, kalau dob itu boleh. Ya. Kenapa? Para sahabat dulu ketika mereka berdiam di padang pasir untuk istirahat, mereka mencari makan dengan cara berburu dob di padang pasir. Kemudian para sahabat makan, tadi dibakar, hidup ya, dibakar, dimakan. Namun Nabi SAW tidak memakannya. Ya, Nabi tidak memakannya. Sehingga apakah Nabi tidak memakannya itu menunjukkan perkara itu haram? Tidak. Justru perkara itu halal. Dari mana kita tahunya? Karena Nabi SAW membiarkan para sahabat makan dob. Kalau seandainya dob itu haram, Nabi pasti melarangnya para sahabat untuk makan. Ya, ini perkara yang Nabi SAW lakukan. Lalu apa amalan yang dilakukan para sahabat ketika Nabi SAW sudah meninggal? Di antaranya mengumpulkan mushaf-mushaf menjadi satu mushaf. Saya tanya sama Bapak Ibu sekalian, di zaman Nabi mushaf itu sudah ada atau tidak? Belum. Zaman dulu itu para sahabat menulis mushaf itu di lembaran-lembaran pelepah kurma. Ada yang di batu. Ya. Ada lagi di kayu-kayu, di papan-papan. Ya. Dan belum dijadikan satu mushaf. Kenapa? Alasannya. Ya. Lalu ketika Nabi SAW wafat, para sahabat ya mengumpulkan mushaf menjadi satu mushaf. Taib. Maka saya katakan, untuk membedakan perkara ini bid'ah atau bukan, ada tiga hal. Yang pertama, ya, bahwasanya
dipastikan amalan tersebut ada contoh dan perintahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW memang tinggalkan perbuatan tersebut karena sengaja. Ya. Ketiga, jika ada amalan yang ada pendorongnya, tidak ada penghalangnya, namun Nabi SAW meninggalkannya. Ya, dengan ini kita akan bisa pahami. Ya, jadi pertama, hukum asal ibadah itu adalah haram sampai ada dalilnya. Yang kedua, ada yang Nabi SAW tinggalkan, ya, padahal Nabi bisa melakukannya. Ya, ada pendorongnya. Seperti tadi azan ketika sholat Idul Fitri. Sekarang ada nggak pendorongnya? Ada, supaya para jamaah mulai datang sholat Id, untuk memanggil para jamaah, memberikan pengumuman kepada para jamaah akan mendirikan sholat Idul Fitri. Ada pendorongnya. Ada pencegahnya tidak? Kenapa Nabi nggak azan dan iqamah menyuruh para sahabat? Nggak ada. Tapi Nabi tinggalkan sengaja. Ya, Nabi tinggalkan dengan sengaja. Maka itu namanya sunnah tarkiyah, sunnah yang memang Nabi SAW tinggalkan sengaja. Ya. Baik. Lalu kembali lagi kepada Al-Quran tadi. Kenapa Nabi SAW dulu tidak mengumpulkan Al-Quran? Pertama alasannya, karena ketika itu wahyu masih turun. Nabi masih hidup. Yang kedua, kenapa para sahabat dulu dilarang oleh Nabi SAW menulis Al-Quran? Ada larangannya dari Nabi SAW. Ya, Nabi SAW mengatakan, la taktubu anni, janganlah kalian menulis dariku hadisan. Ya, dariku hadis-hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena takut tercampur antara Al-Quran dengan hadis. Ya, khawatir tercampur, sehingga ada pencegahnya. Sehingga ketika itu belum dibukukan atau dijadikan satu mushaf. Ya, ada pendorongnya, ada. Namun Nabi SAW belum melakukannya, tidak melakukannya. Nah, ketika di zaman Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar juga, dulu Abu Umar memaksa Abu Bakar untuk membukukan atau menjadikan Al-Quran menjadi satu mushaf. Ketika Umar mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ma ra'yuka, apa pendapatmu kalau kita jadikan Al-Quran ini satu? Kenapa? Karena sudah berceceran, banyak qiraah, banyak tulisan-tulisan Al-Quran yang sudah mulai berubah-ubah ketika itu. Ya, karena perbedaan dialek, perbedaan qiraah. Kalau kita belajar qiraah, ada qiraah sab'ah, ada qiraah asyrah. Itu kan bacanya beda-beda. Ada yang bismillahi, misalkan apa, wadduhi wallaili idza saja. Ini ada qiraah. Nah, ketika itu saking banyak dialek-dialek dan juga ada banyak qiraah-qiraah, mengkhawatirkan, ya, merancukkan Al-Qur'an. Akhirnya, ya, awalnya Abu Bakar nggak mau. Ya, dia mengatakan, bagaimana aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah SAW. Ini lihat Abu Bakar. Maka Umar pun ketika itu ragu. Iya. Akhirnya berbicara kepada Utsman untuk memahamkan, berbicara kepada Abu Bakar untuk dijadikan mushaf menjadi satu mushaf. Ya. Sehingga dijadikanlah satu mushaf, disepakati, ya, karena ada pendorongnya, tidak ada pencegahnya, ya. Sehingga menjadi satu mushaf, ya. Sehingga itulah perbuatan yang disepakati para sahabat, dan ini merupakan juga ijtihad para sahabat, ya, sehingga dijadikan Al-Quran menjadi satu mushaf. Dan ini bukan perkara yang bid'ah, karena Nabi SAW sudah meninggal dunia, ya, sehingga sudah terputus wahyu, sudah tidak lagi akan tercampur antara hadis dan
ayat. Ya. Sehingga jadilah mushaf Al-Qur'an. Nah, ini ya contoh real yang dilakukan para sahabat tapi tidak dilakukan di masa Nabi SAW. Ya, tidak dilakukan di masa Nabi SAW. Dan ini bukan perkara bid'ah. Maksud ini ke ibadah. Ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi ya berusaha jemaah. Jadi tolak ukur kita adalah sebelum kita melakukan ibadah apapun itu, maka yang jadi sandarannya ada tidak perintahnya, ada tidak syariatnya, ada tidak dalilnya. Ya, hak kita untuk bertanya, Ustaz mohon maaf untuk perbuatan ini, amalan ini ada tidak dalilnya. Ini hak kita, boleh, silahkan. Ya, dan seorang ustaz tidak boleh tersinggung. Ngapain dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil. Loh, justru agama kita itu dibangun di atas dalil. Kalau seandainya bukan dalil, lalu kita beragama mengikuti siapa? Ikuti Rasulullah. Rasulullah kan syariatnya dari dalil hadis-hadis Nabi SAW. Ya, maka inilah kita berusaha untuk ya cermat dalam memilah-milih mana amalan-amalan yang disyariatkan, mana amalan-amalan yang kita belum tahu nih ini disyariatkan atau tidak. Tugas kita mencari, bertanya kepada ahli ilmu yang mereka tahu ya akan hakikat ibadah ini disyariatkan atau tidak. Ya, kita bukan dalam rangka untuk melarang ini itu, tidak. Justru kita sedang memurnikan, yang sedang menyaring mana sih ibadah yang harus saya lakukan, mana yang nggak harus saya capek-capek lakukan, ternyata saya lakukan, ternyata nggak mendapatkan pahala. Ini sia-sia kan? Amalan yang sia-sia. Jangan pada berharap Ustaz ini kan kebaikan, masa Allah nggak mengganjar kita setelah kita capek. Ya, kita kembalikan sama seperti tadi salat subuh. Ya, kita capek salat 4 rakaat, masa nggak diganjar? Iya, kita nggak akan dapat pahala karena syariat menetapkan salat subuh 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Itulah jemaah yang subhanahu wa ta'ala, kurang lebih demikian yang bisa saya sampaikan. Ya. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Masya Allah, sudah 6:30. Sudah cukup, Ustaz. Sudah cukup ya? Ya, baik, silakan di itu. Baik, jemaah yang semoga dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ya itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kebenaran yang hakiki adalah kebenaran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Kita hanya melanjutkan tongkat estafet syariat ini, ya, supaya kita sampaikan, kita dakwahkan supaya bisa diterima ya di kalangan masyarakat, dipahami oleh anak-anak kita, istri-istri kita, sehingga kita bisa beribadah ya dengan berusaha mencocoki, mengikuti, ittiba dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena niat baik saja tidak cukup, ikhlas saja tidak cukup, harus terpenuhi 2 syarat. Ikhlas yang pertama, yang kedua adalah ittiba, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diteruskan dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sehingga sampai kepada kita. Demikianlah, barakallahu fikum, dan jazakallahu khair kepada para DKM dan panitia Masjid Darul Razak. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan antum semuanya. Dan kita akhiri majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.